Bos, di antara banyaknya usaha yang naik turun mengikuti tren, ada satu bisnis yang justru nggak pernah mati. Bisnis pangan harian. Salah satunya, toge. Komoditas kecil tapi perputaran barangnya cepat. Dibutuhkan setiap hari dan selalu habis di pasar. Halo bos, perkenalkan saya Gunawan Wibisono dari Sufarm. Berawal dari produksi toge pada tahun 1996, Sufarm telah mendistribusikan berbagai jenis toge ke pasar tradisional hingga ke supermarket. Mau tahu bagaimana Sufarm menghasilkan cuan dari toge yang kecil ke cuan yang lebih besar? Tetap di Cuan Bos. Dari dapur rumahan, pedagang gorengan, warteg, sampai restoran, semua butuh bahan yang satu ini. Demand yang stabil inilah yang bikin usaha produksi toge tetap berdiri puluhan tahun, bos. Kalau awalnya Sufarm itu dari 96, Mbak, 1996 didirikan oleh ayah dan kakek saya, Bapak Samsuri. Kebetulan saya adalah generasi ketiga. Sejak itu saya mulai pegang Sufarm itu tahun 2020. Karena mungkin dari saya kecil, orang tua saya sudah produksi toge, jadi sudah menjadi makanan sehari-hari, Mbak. Saya setiap hari melihat dan lama-kelamaan tahu prosesnya seperti apa. Dari yang awalnya hanya ikut melihat proses di rumah, pengalaman puluhan tahun itulah yang bikin Gunawan paham betul bagaimana mengelola usaha turun-temurun ini. Dan ternyata potensi toge jauh lebih besar dari yang orang bayangkan, bos. Kalau peluang toge masih sangat besar ya, Mbak, karena marketnya sangat luas sekali. Dan apalagi sekarang ada program dari pemerintah juga terkait makan bergizi itu. Kalau market kita sebetulnya ada 4. Yang pertama itu ada pasar tradisional, yang kedua ada restoran, yang ketiga ada online, dan yang keempat ada supermarket. Kalau untuk market kita di Jabodetabek, Mbak. Kalau paling jauh sebetulnya kita sempat kirim ke Surabaya, bahkan sampai ke Timika juga. Sudah kebayang belum cuannya? Dengan market yang tersebar dari pasar tradisional sampai supermarket, ritme produksi toge harus super cepat dan terukur. Apalagi toge termasuk produk dengan masa simpan sangat pendek. Artinya, proses produksi harus berjalan hampir setiap hari tanpa henti, bos. Nah, di Sufarm ini nggak cuma satu jenis toge saja, bos. Toge hijau, toge moyashi, toge kedelai, kecambah, sampai toge petik, komplit tersedia. Kalau prosesnya sendiri sebetulnya tergantung jenis togenya. Di Sufarm kami punya 5 jenis toge. Nah, kalau toge hijau itu atau toge lokal yang pertama itu cukup singkat, Mbak, waktunya kurang lebih 4 hari sampai panen. Proses pertama adalah penyaringan, kemudian proses kedua adalah penyiraman, dan proses ketiga pemanenan. Meski terlihat simpel, budidaya toge termasuk sensitif loh, bos. Kacang harus disortir dulu, lalu direndam di air bersih, dijaga kelembapan, disiram teratur, dan dijauhkan dari sinar matahari langsung. Semua dilakukan dalam ruang steril supaya toge tetap putih dan renyah. Karena sampai panen cuma butuh waktu 4 hari. Siklus produksi ini berputar terus, nggak pernah berhenti. Untuk menghasilkan toge yang kualitasnya sama setiap hari, pemilihan kacang mentah juga nggak bisa sembarangan. Makanya Gunawan memakai kacang impor yang kualitasnya lebih seragam dan cocok untuk produksi skala besar. Saat ini bahan baku kacang untuk produksi toge sebagian besar masih impor, Mbak. Kami sendiri mengambil impor dari negara Myanmar dan Ethiopia. Untuk memilih kualitas yang bagus memang harus kami trial dulu untuk kita proses jadi toge. Ketika hasilnya bagus, kita bisa produksi dalam jumlah yang besar. Karena toge sangat cepat berubah teksturnya, pengolahan harus presisi. Hari ini panen, hari itu juga harus keluar. Lebih dari itu, kualitas langsung turun dan gak lolos standar pasar modern, bos. Nah, kalau di Sufarm sendiri, karena memang sangat sensitif toge itu, kita nggak ada stok, Mbak.
Jadi hari ini kita panen, hari ini harus habis maksimal. Ketika misalkan ada sisa, kami simpan di cold room atau pendingin chiller. Keesokan harinya baru kami kirim ke customer kita. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 hari. Dengan sistem produksi cepat itu, Gunawan sekarang mampu mengeluarkan hingga 150 ton toge per bulan. Dari pedagang pasar, restoran, hingga ratusan outlet supermarket. Dan semua dipanen, dipacking, dan dikirim langsung di hari yang sama. Kami mendistribusikan ke kurang lebih ada 60 pedagang-pedagang pasar di Jabodetabek dan kurang lebih 200-300 toko supermarket di Jabodetabek. Kalau ke pasar tradisional kami menjual dengan harga variatif antara 8-9 ribu. Namun untuk pasar modern atau supermarket harganya bisa 3-4 kali lipat lebih mahal. Bos, kalau dihitung dengan produksi 150 ton per bulan, angka perputaran uang di usaha ini nggak main-main. Dari pasar tradisional saja, harga jual 8-9 ribu per kilogram sudah bisa menghasilkan miliaran rupiah setiap bulan. Belum termasuk suplai ke beberapa supermarket yang harganya bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi loh bos. Kenapa bisa beda jauh? Karena standar kualitas pasar modern memang lebih ketat. Mulai dari warna, ukuran, kebersihan, sampai tingkat kerenyahan semuanya harus seragam. Proses sortirnya lebih detail dan hanya toge terbaik yang bisa masuk ke rak supermarket. Kalau saran saya mulai dari yang kecil dulu aja, cari marketnya dulu, lihat di sekitar kita ada pasar apa, nanti bisa supply ke pasar tersebut. Bisa kita menjadi pedagang langsung atau kita menyuplai pedagang yang ada di pasar itu. Perjalanan Farmer Generation seperti Gunawan ini ngebuktiin kesempatan selalu ada buat mereka yang berani memulai. Konsisten menjaga standar dan perlahan memperluas pasar. Itulah yang bikin usaha bisa naik kelas. Nah bos, itu dia sedikit cerita dari Sufarm. Buat teman-teman yang mau mulai usaha di bidang pertanian, kuncinya terus belajar, jaga kualitas, dan bangun hubungan baik dengan para mitra. Nah buat teman-teman semua yang mau mulai usaha dari bawah, nggak apa-apa. Yang penting konsisten dan terus berkembang. Biar dapat apa? Biar dapat cuan bos.